I got so motherfucking design on right now. Halo semuanya, saya Lika Kusnaskanti Manae dari Prodi Sarjana Kebidanan, siap peduli akan kesehatan mental pada masa perinatal. Nah, teman-teman semua, terkhusus pada video ini, saya akan membahas seputar informasi kesehatan mental perinatal, yaitu bagaimana cara penanganan dan pencegahan daripada depresi postpartum. Tonton terus videonya ya. Nah, awalnya saya membaca artikel di internet tentang depresi postpartum dan berdasarkan riset, prevalensi depresi postpartum di Indonesia masih cukup tinggi loh, yaitu mencapai 50-70%. Nah, teman-teman tentunya perlunya pencegahan dan penanganan awal agar kejadian tersebut tidak semakin memburuk. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pencegahan dan penanganan depresi postpartum, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu depresi postpartum? Nah, jadi depresi postpartum ini merupakan kondisi berat yang dialami oleh ibu setelah melahirkan, bisa berlangsung 4-6 minggu, bahkan sampai 1 tahun loh. Nah, ketika mengalami depresi postpartum, seorang ibu akan merasa sedih, cemas berlebihan, susah tidur, kehilangan nafsu makan, selalu merasa bersalah, tidak berharga, sulit berkonsentrasi, bahkan sampai kehilangan minat akan aktivitas yang biasa dilakukan. Teman-teman, itulah yang dialami ibu yang mengalami depresi postpartum. Nah, tentunya kita penasaran juga nih, apa aja sih penyebab dari depresi postpartum tersebut? Nah, teman-teman, penyebab dari depresi postpartum selain karena faktor biologis, karena adanya perubahan hormon dalam tubuh kita, penyebab lain dari depresi postpartum itu bisa juga berasal dari karakteristik ibu itu sendiri. Bisa karena psikis, usia, karena pengalaman, pendidikan, kurangnya dukungan, finansial, dan juga karena faktor yang dialami selama dia hamil dan juga sampai bersalin. Nah, teman-teman, itu tadi penyebab dari depresi postpartum. Nah, untuk mengatasinya, pencegahan yang dapat kita lakukan yang pertama, olahraga ringan, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan yang sehat, mampu terbuka atau bercerita dengan pasangan atau keluarga, tidak membandingkan diri, tidak mengisolasi diri, me time, kemudian kita juga dapat berkonsultasi dengan tenaga medis tertentu. Nah, selain pencegahan yang dapat kita lakukan, kita juga dapat melakukan perawatan atau pengobatan tertentu. Yaitu yang pertama, kita bisa melakukan terapi bicara atau membicarakan semua masalah kita dengan bertemu psikolog atau psikiater tertentu. Yang kedua, kita bisa mendapatkan obat medis sesuai dengan saran dokter seperti obat antidepresan. Baik teman-teman, demikianlah pencegahan atau penanganan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi depresi postpartum. Semoga video saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan ya, terutama ibu hamil dan ibu nifas di luar sana. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.